something to you? Yes, you just said it. I heard the first. Last year at the London premiere, you forgot your stuff. Yes. I have it. For real. Are you joking? No, I'm not. I found it. Oh my god. I found it when you left. Yeah. I have it in my house. Oh my god. You want to see it? What is? May I have it back, please? I don't have it on me. Oh my goodness. We'll be in London. Yeah. Okay. If Okay. we see you in London, Can we? I will give them my number. Yes. You will contact me. Wait. Okay. When Get it was back. the premiere? I will, The date? Can we get I the? will Yes. give you my number on a card to give these guys. you found the whole Please. Oh my god. That's the picture that I took. Oh my god. I told you I have it. Oh my god. C'est ton ange. Somebody wanted to throw it in the trash and I said, Oh do you my want it? Or God. I'm throwing it. And I said, no, I want it. Oh my goodness. Can I, You lifesaver. can I get some I will tickets for bring, the London premiere? Can we please get this ready? Let me get it. Oh, Bring the hat. You look so Bring it out, you get the ticket. That's fine. Thank you very I will much. bring it. You're welcome. Yes, no, this is for real. You don't understand. You don't realise how much we were looking for it. You have just done something really wonderful. Please, you are welcome to come to this premiere. Thank you very Oh, you're much. welcome. No, thank you very much. Yes, thank you very much. You don't know how many people you have made very, very happy, including me. No way. You did a really good thing by holding on to that. People were telling me sell it. I say no, I want to keep it Thank forever. you, because you're a very good person. Thank you. You're welcome. Thank you very much. I can't tell you how much. Oh my goodness. It's so surreal, even for That's me. so insane. It's literally been a year. Yeah, I have it. You're Since then, amazing. you're Thank you for doing that. you're Thank you for welcome. holding on to it as well. You're welcome. It means a lot. Thank you. You're welcome. You brilliant person. Look at this lady here. Perkenalkan, nama saya Adinda Lestari dengan NPM 24011081009 dari Prodi D3 Keuangan dan juga Perbankan. Pada video kali ini saya akan membahas materi untuk ulangan tengah semester pada mata kuliah Teknologi Administrasi Bank. Saya tertarik mempelajari sistem dan layanan perbankan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan saya bahas meliputi perbedaan kas dan deposito, giro dan tabungan, clearing dan kredit, serta inkasso dan juga suku bunga pinjaman. Semoga melalui video ini saya dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari dengan baik. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan berbagai layanan perbankan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menabung, transfer, atau bahkan mengambil pinjaman. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai konsep dan mekanisme yang penting untuk dipahami, agar kita bisa menggunakan layanan perbankan dengan lebih bijak. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk kepada perbedaan kas dan juga deposito. Yang pertama itu ada kas. Kas adalah uang yang tersedia secara langsung, baik dalam bentuk tunai maupun saldo rekening, sehingga dapat digunakan kapan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian, namun memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, seseorang seperti mahasiswa akan lebih memilih kas untuk kebutuhan harian karena fleksibel, sedangkan perusahaan yang memiliki dana menganggur dalam jangka waktu tertentu cenderung memilih deposito agar mendapatkan keuntungan berupa bunga daripada membiarkan dana tersebut tidak produktif. Selanjutnya, itu ada perbedaan antara tabungan dan juga giro. Jadi, tabungan dan giro juga memiliki perbedaan dari segi fungsi dan penggunaannya loh. Tabungan biasanya digunakan oleh individu untuk menyimpan uang sekaligus melakukan transaksi sederhana seperti penarikan melalui ATM ataupun pembayaran digital. Di sisi lain, giro lebih banyak digunakan oleh pelaku bisnis karena mendukung transaksi dalam jumlah besar dan dapat menggunakan instrumen seperti cek atau biljet giro.
Sebagai contoh, seorang mahasiswa akan lebih memilih tabungan karena praktis dan mudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sebuah perusahaan akan menggunakan giro untuk mempermudah pembayaran kepada supplier dalam jumlah besar secara efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan lebih berorientasi pada kebutuhan personal, sementara giro lebih cocok untuk aktivitas bisnis. Lalu yang ketiga itu ada perbedaan antara clearing dan juga kredit. Sebenarnya dalam dunia perbankan, clearing itu beda banget loh fungsinya dengan kredit. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank, biasanya untuk alat pembayaran seperti cek atau biliar giro. Jadi, clearing itu lebih ke proses pemindahan dana dari satu bank ke bank lain. Sedangkan kredit adalah fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah, di mana nasabah wajib mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu beserta bunga. Perbedaannya bisa dilihat dari tujuannya, di mana clearing digunakan untuk memperlancar transaksi pembayaran antar bank, sementara kredit digunakan untuk membantu kebutuhan dana nasabah, baik untuk konsumsi maupun usaha. Selain itu, clearing bersifat jangka pendek karena hanya proses penyelesaian transaksi. Sedangkan kredit bersifat jangka waktu tertentu karena ada cicilan dan bunga yang harus dibayar. Contohnya, clearing terjadi ketika seseorang menerima cek dari bank lain lalu menyetorkannya ke rekeningnya, sehingga bank akan memproses pencairan dana tersebut melalui sistem clearing dan dana baru bisa masuk setelah beberapa waktu. Sementara itu, contoh kredit adalah ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank untuk membeli motor atau modal usaha, lalu ia harus mencicil setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lalu yang keempat itu ada inkaso. Jadi, inkaso adalah layanan perbankan yang digunakan untuk menagihkan pembayaran kepada pihak lain melalui bank. Misalnya untuk cek atau wesel dari luar daerah, mekanisme inkaso melibatkan bank sebagai perantara yang mengirimkan dokumen penagihan ke bank tertagih. Namun, dalam proses ini terdapat beberapa risiko seperti keterlambatan pencairan, penolakan pembayaran, atau bahkan kehilangan dokumen. Sebagai contoh, seorang pengusaha menerima cek dari luar kota dan mengajukannya melalui inkaso. Tetapi ketika ditagihkan, ternyata saldo pihak penerbit tidak mencukupi sehingga pembayaran ditolak. Dalam kasus ini, pihak penerbit cek bertanggung jawab atas kegagalan pembayaran tersebut, sedangkan bank hanya berperan sebagai perantara dalam proses penagihan. Yang terakhir itu ada suku bunga pinjaman. Jadi, suku bunga pinjaman itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat inflasi, kebijakan bank sentral, resiko kredit, jangka waktu pinjaman, serta kondisi ekonomi secara umum. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam mengambil kredit. Misalnya, ketika suku bunga meningkat, masyarakat cenderung menunda pengajuan kredit karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Sebaliknya, ketika suku bunga menurun, permintaan kredit biasanya meningkat karena cicilan menjadi lebih ringan. Dalam contoh praktik sehariannya itu terdapat beberapa jenis suku bunga seperti bunga tetap yang tidak berubah selama periode pinjaman, bunga mengambang yang tidak berubah mengikuti kondisi pasar, bunga flat yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal, dan ada bunga efektif yang dihitung dari sisa pinjaman sehingga jumlah bunganya semakin menurun seiring waktu. Contohnya terdapat pada bunga tetap sebesar 10% dari pinjaman 10 juta rupiah, bunga yang dibayar adalah 1 juta dalam 1 tahun. Sedangkan pada bunga efektif, perhitungan bunga akan semakin kecil setiap bulan karena didasarkan pada sisa pinjaman yang terus berkurang. Sekian penjelasan materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini. Saya akhiri, terima kasih.